Ketemu lagi di channel Cocok Gali Cokgen. Hari ini kita ketemu pasien kipas. Katanya sih seret gitu. Nah, kita buktikan dulu tes bahwa ini seret karena apa. Kemungkinan dari bearingnya ya. Cuman kita mau cek dulu gulungannya masih normal enggak. Nah, ini cara kita cek gulungan. Masih nyambung enggak, itu pertama kita tahu ini adalah arus, terus ini adalah kecepatan merah itu kecepatan 3, kecepatan paling cepat, terus ini kecepatan sedang, dan yang warna abu-abu itu kecepatan paling lambat. Nah, ini untuk mengetahui gulungan itu masih normal enggak, kita tes pakai tester. Ini kita setel di posisi 10K ohm meter ya. Kita tes dulu ini untuk mengetes apakah testernya itu normal enggak. Intinya kita mengetes ada gulungannya itu putus enggak. Kita tes yang satu di sini salah satunya. Nah, kalau kita tes semuanya gerak berarti normal. Ini kita di satu gerak ya. Artinya nyambung. Di speed ketiga itu nyambung. Nah, ini speed yang paling lambat nyambung, speed paling tinggi nyambung, speed menengah nyambung. Artinya gulungan nggak masalah ya, gulungan oke. Kalau putus biasanya kalau kita tes begini nggak gerak, itu putusnya di fuse protect itu yang warnanya hitam. Nah, itu perlu diganti. Ini berarti rusaknya di bearing. Ya, ini kayaknya seret nih. Nah, kita tes saja. Nah, kita tes menggunakan colokan ya. Yang satunya dapat speed, anggap aja speed yang paling kencang ini. Nah, kita tes gerak enggak. Nah, ini berputar enggak nanti. Kita colokin. Nah, cuman gereng doang suaranya. Memang ini permasalahannya di pelor bearing. Kita ganti gen. Oke. Kita siapkan dulu lem. Nih, lem campur ya, ini yang kuat ya. Terus ini bearing. Oke, bearing baru ya, 2 biji. Terus ini rumah bearing ya. Ini ukuran bearingnya yang 608 ZZ ini. 608 ZZ. Kita merek beli NKN. Ya, kita eksekusi. Nah, kita buka ya. Kita sepit aja. Kita cepatnya, intinya kita buka, caranya bagaimana nanti berkelanjutan. Ini kita buka. Nah, ini udah kita buka. Kita bredel aja, kita buka ininya, cover bearing. Kita ganti ya. Ini kita buka bearingnya. Kita bongkar aja ininya. Nah, seperti ini ya. Kita ganti bearing baru ya. Kita amplas dulu biar nanti posisi lemnya kuat. Itu prosesnya nanti begini. Ini posisinya masuk begini ya. Ini begini. Terus ini kita masukin begini. Nah, begini. Terus kita lem. Nah, nanti dudukannya supaya pressing gimana? Nanti ada triknya.
Nah, ini as rotornya kita kasih lakban plastik ya Gen ya, untuk mengatur kesenteran posisi supaya di tengah nanti bearingnya itu biar pressing juga. Kita bikin 2 putaran atau 3 putaran, intinya dia dimasukkan ke keren itu pressing gitu. Ini yang ya, kuncinya di sini nih, terus kita masukkan di sini nih. Nah, pas kan? Jadi nanti biar posisi bearing itu pas gitu ya. Nah, seperti ini, terus kita lem bearingnya dengan dudukan yang seperti ini ya. Kita menggunakan pralon ya, pralon 3/4 ini. Kita masukkan ini, kita potong buat toleransi, kita ikat biar kenceng, kita masukkan biar pressing, terus kita lem posisi di casingnya ini kan. Nah, kita lem itu kan nanti posisinya lem itu masih sedikit basah tuh. Nah, langsung kita masukkan, kita pasang rotornya, terus kita baut, tunggu kering. Maka hasilnya nanti saat kering itu pas presisi, sehingga rotornya ini nanti setelah kita kupas lakbannya, maka tidak gasruk atau tidak kena sama keren ini ya. Ini permukaannya kita amplas dulu biar nanti posisi dudukan bearing itu kita lem itu kuat nempelnya, nggak ada kotoran yang ganggu, sehingga hasilnya optimal ya. Kita kuatin ini, kita bersihin benar-benar bersih. Nah, ini kita tempel begini, kita kasih lem muter ya. Lemnya yang lem campuran seperti ini, atau lem yang warnanya hitam campuran itu, ini adanya putih. Intinya lem yang kuat. Kita lem nanti, terus langsung masih kondisi basah ya kan ya. Terus kita masukkan, terus kita baut, kita kembalikan ke dudukan semula, terus kita tunggu sehari sampai benar-benar catnya itu kering. Maaf, lemnya itu benar-benar kering gitu. Oke, kita bikin campuran lem ya secukupnya lah, seginilah kurang lebih. Perbandingannya 1:1 aturannya ya. Supaya hasilnya optimal, kita aduk itu biar lebih tercampur ya. Terus kita olesin gini ya, pastikan merata ya supaya optimal. Nanti gigitnya kenceng, nempelnya kenceng. Nanti posisinya kalau kita tempel itu akan menata sendiri di posisi pressing di tengah, karena asnya sudah kita pasang lakban itu, karena dia posisinya pasti center di tengah terhadap keren. Nah, seperti ini. Yang satunya juga sama kan ya. Oke, seperti ini. Terus kita masukkan itu, nanti kita posisi udah pressing.
Nah, gini posisinya udah pressing ini. Kita baut, kita kembalikan seperti semula. Ini bautnya kita kembalikan empat-empatnya supaya ngepressing dudukannya. Oke, ini empat-empatnya. Terus kita tunggu nyampe 24 jam benar-benar kuat. Oke, seperti ini nanti kita coba hasilnya. Ini setelah 12 jam kurang lebih, kita buka, kita lepas itu lakbannya. Setelah itu kita coba ya. Ya. Kita percepat aja. Ya, ini kita lepas bautnya. Kita buka. Oke. Oke, nih. Ini kita lepas lakbannya. Seperti ini. Oke. Terus kita masukkan kembali. Kita tes. Nah, ini hasil dari pengeleman tadi malam ya. Pengeleman udah 12 jam nih, kenceng nih. Ini kenceng. Ya. Udah presisi. Kita masukkan kembali terus kita tes. Oke, kita baut kembali. Empat-empatnya. Ini kita kencengin full ya. Nah, biar presisi ya. Nah, ini nanti kita putar nih. Oke. Nah, ini kalau oklok ini nanti kita tambahin ringnya di dalam di as ya, biar posisinya itu presisi gitu. Sama jadi rotor itu dia akan posisi center sama keren ini. Jadi akan menghasilkan tenaga yang optimal. Kalau ini kan maju mundur nih. Nah, ini kurang lebih maju mundurnya 1,5 cm ini. Ini jadi posisi enggak center, tapi ini kita coba aja dulu. Coba dulu. Nanti kita set ulang supaya hasil dari senternya rotor sama keren posisinya posisi center, jadi menghasilkan tenaga yang optimal. Oke, kita coba.